Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama. Bersama saya, di video kali ini kita akan belajar tentang penelitian epidemiologi kasus kontrol. Semoga video ini bermanfaat. Semangat belajar. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa lulus tepat waktu dan sukses selalu. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kali ini kita akan belajar tentang penelitian epidemiologi kasus kontrol. Capaian pembelajaran kita adalah setelah menyimak video ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan desain kasus kontrol, menguraikan langkah-langkah, menyebutkan kekuatan dan kelemahan penelitian kasus kontrol, serta mampu melakukan pengukuran odds ratio dan interpretasinya. Berbicara tentang penelitian, maka kita harus mengetahui desain yang tepat untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Secara umum, rekan-rekan mahasiswa dapat menyaksikan video saya sebelumnya tentang jenis-jenis penelitian. Dan di sini, saya akan langsung mulai dari penelitian kuantitatif, yang terdiri dari deskriptif dan survei analitik, atau juga disebut observasional, karena kita hanya mengamati saja tanpa melakukan suatu intervensi. Survei analitik dibagi lagi menjadi 3 rancangan, yaitu kasus kontrol, cross-sectional, dan cohort. Di video kali ini kita akan fokus membahas tentang desain studi epidemiologi kasus kontrol. Kasus kontrol adalah penelitian epidemiologi analitik yang bersifat observasi, di mana dilakukan perbandingan antara sekelompok orang yang menderita penyakit atau kelompok kasus dengan sekelompok lainnya yang tidak menderita penyakit atau kelompok kontrol. Kemudian dicari faktor-faktor penyebab timbulnya penyakit tersebut. Dalam studi kasus kontrol, yang disebut kasus tidak hanya penyakit, bisa status imunisasi, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Makanya dalam epidemiologi dikatakan sebagai outcome atau sebab. Sehingga desain kasus kontrol ini tepat untuk mencari sebab jika saat ini yang diketahui adalah akibat. Misalnya kita melihat status imunisasi tinggi. Kita lihat ke belakang. Ternyata pendidikan orang tua lebih tinggi dan dukungan orang tua lebih besar. Ciri-ciri kasus kontrol diantaranya adalah retrospektif, yaitu melihat ke belakang, mulai dari outcome atau penyakit atau efek, dicari hubungan dengan exposure atau pajanan atau faktor risiko. Pemilihan subjek berdasarkan status penyakit, untuk kemudian dilakukan pengamatan apakah subjek mempunyai riwayat terpapar faktor risiko yang diteliti atau tidak. Selanjutnya mencari odds ratio, yaitu berapa kali kemungkinan timbulnya penyakit pada kelompok terpapar dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Rekan-rekan mahasiswa, berikut ini adalah desain kasus kontrol. Pada sekelompok populasi, kita akan bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok dengan penyakit dan tanpa penyakit. Contohnya penyakit jantung. Kita akan susur ke belakang. Di sini kita bisa menggunakan kuesioner atau data sekunder. Apakah pasien memiliki faktor risiko yang kita teliti atau tidak? Dengan menanyakan misalnya, Bapak, apakah setahun yang lalu suka merokok atau jarang olahraga atau memiliki riwayat hipertensi? Nah, tergantung faktor risiko mana yang akan kita cari. Misalnya merokok. Maka kita akan lihat kelompok kasus berapa yang merokok, berapa yang tidak merokok. Demikian juga kita lihat pada kelompok kontrol, berapa yang merokok dan berapa yang tidak merokok. Selanjutnya, kita tarik kesimpulan. Karena kita mulai dari kasus, yang ingin dilihat adalah penyebabnya atau faktor risiko, maka penelitian kasus kontrol umumnya mengacu pada masa lampau. Dan karena itu disebut sebagai penelitian retrospektif. Dengan desain penelitian kasus kontrol ini, kita akan melihat
berapa kali kemungkinan timbulnya penyakit pada orang yang terpapar dengan yang tidak terpapar. Keuntungan dari studi kasus kontrol adalah tidak membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar, tidak ditemukan dropout pada responden, dapat dilakukan meskipun kasusnya sedikit, sesuai dengan penyakit yang jarang, yang prevalensinya kurang dari 20%. Memungkinkan untuk identifikasi sebagai faktor risiko sekaligus, dapat memanfaatkan data yang ada dan tidak perlu follow-up responden. Sedangkan keuntungan kasus kontrol, ada kemungkinan tidak lengkap, ada kemungkinan recall bias atau bias ingatan, hasil yang diperoleh kurang dapat dipercaya, perhitungan risiko relatif hanya berupa perkiraan, dan sulit untuk mendapatkan kontrol yang seimbang. Berikut tahapan penelitian kasus kontrol. Tahap pertama, kita menetapkan kelompok yang akan diteliti. Kita menentukan populasi terjangkau dan sampel, baik kasus maupun kontrol, dan cara pemilihan subjek penelitian. Selanjutnya, kita lakukan identifikasi kasus. Dalam pemilihan kasus, sebaiknya kita memilih kasus insiden atau kasus yang baru. Untuk pemilihan kontrol, perlu hati-hati dengan memilih kontrol yang karakteristiknya sama dengan kasus. Dan tahap yang ketiga, melakukan pengukuran secara retrospektif, yaitu melakukan pengukuran variabel efek dan risiko. Tahap yang ketiga atau terakhir, kita melakukan pengukuran retrospektif, yaitu melakukan pengukuran variabel efek dan faktor risiko. Selanjutnya, menganalisis hasil penelitian dengan odds ratio atau OR. Kriteria pemilihan kasus, yang pertama kriteria diagnosis dan kriteria inklusi harus dibuat dengan jelas supaya tidak menimbulkan bias pengukuran. Kemudian, populasi sumber kasus dapat berasal dari rumah sakit atau masyarakat, dan jenis data penyakit sebaiknya lebih dianjurkan adalah data insiden atau data yang baru. Sedangkan kriteria pemilihan kontrol mempunyai potensi terpajan oleh faktor risiko dan karakteristik yang sama dengan kelompok kasus. Kemudian tidak menderita penyakit yang diteliti dan bersedia ikut dalam penelitian. Untuk analisis hasil kasus kontrol, kita akan menilai besarnya risiko terkena penyakit yang mungkin terjadi, yang dapat dihitung hanya risiko dugaan saja. Dan karena itu disebut dengan nama Estimated Relative Risk, atau dikenal pula dengan odds ratio, kita singkat OR. Rekan-rekan mahasiswa, perhatikan tabel 2x2 berikut. Dalam epidemiologi, paparan atau penyebab dibuat dalam baris, sedangkan dampak atau outcome dalam kolom. Kemudian untuk menentukan A, B, C, D, ingat, seperti kita menulis huruf Z, A, B, C, D. Dengan demikian, nilai OR tidak akan terbalik-balik. Untuk menilai signifikansinya digunakan pengukuran OR dengan rumus odds ratio sama dengan AD dibagi BC. Jika hasilnya odds ratio lebih dari 1, maka disebut sebagai faktor risiko. Jika odds ratio kurang dari 1, merupakan faktor pencegah. Misalnya, kasus yang pertama, dengan faktor risiko obesitas, kasusnya hipertensi, didapatkan OR 4,3. Artinya, diperkirakan orang yang obesitas terkena hipertensi 4,3 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak obesitas. Kemudian yang kedua, misalnya faktor risikonya olahraga, kasusnya hipertensi, didapatkan OR 0,4. Bagaimana mengartikannya? Untuk OR yang bersifat protektif atau nilainya kurang dari 1, kita balik menjadi 1 per OR-nya. Maka menjadi 1/0,4 sama dengan 2,5. Artinya, diperkirakan resiko orang yang olahraga rutin terkena hipertensi 2 kali lebih kecil dibandingkan orang yang tidak olahraga. Atau bisa dibalik, orang yang olahraga rutin beresiko 2,5 kalinya lebih besar untuk tidak terkena hipertensi dibandingkan dengan orang yang tidak olahraga. Baiklah rekan mahasiswa, siapkan alat tulis kalian. Kita akan berlatih menghitung odds ratio. Contoh kasus, suatu penelitian
hubungan antara merokok dengan CA paru yang dilakukan secara retrospektif dengan mengambil 100 penderita CA paru dan 100 orang sebagai kontrol. Kedua kelompok disamakan karakteristiknya berdasarkan usia, jenis kelamin, dan sosial ekonomi. Rumus pemaparan kasus adalah A per C, sedangkan kontrol adalah B per D. Dan rumus odds ratio adalah A per B dibagi C per D, atau dapat disederhanakan menjadi AD per BC. Hasil yang diperoleh adalah kelompok kasus dari 90 kasus yang merokok, sehingga rate pemaparan kasus adalah 90 per 100, yaitu 90%. Sedangkan untuk kelompok kontrol yang merokok ada 40 orang, sehingga rate pemaparan kasus kontrol adalah 40 dibagi 100. 40%. Untuk perhitungan odds ratio dengan rumus AD per BC sama dengan 90 kali 60 dibagi 40 dikalikan 10 sama dengan 5.400 dibagi 500 sehingga didapatkan hasil 10,8. Artinya bahwa diperkirakan risiko terjadinya penyakit CA paru pada perokok adalah 10,8 kali lebih besar dibandingkan dengan yang bukan perokok. Berikut adalah sumber referensi dari materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke rekan-rekan mahasiswa, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar. Semoga diberikan kesehatan dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.